Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti, masuk Sit. Ya, terima kasih. Silakan duduk Sit. Dari mana ini tadi Siti? Dari rumah Bu, memang tujuannya saya mau ke sini tadi. Oke, dari rumah ya. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah Bu, ya meskipun agak sedikit kurang enak. Kamu sakit? Iya, tenggorokan saya sih sedikit nyeri. Gitu. Terus sudah ke dokter? Enggak, bukan musim COVID ini, jadi saya takut mau ke dokter. Cuma banyak minum air putih saja. Ya, mudah-mudahan tenggorokanmu akan lekas membaik ya. Iya, amin. Kalau di musim pandemi ini ya, tolong dijaga imunnya. Iya. Jangan sampai sakit-sakit ya. Ya, mudah-mudahan nanti kamu cepat tidak ada apa-apa ya, sehat selalu. Oke, gini ngomong-ngomong ini gimana ini? Kamu kok datang ke sini ini mungkin ada yang mau dibicarakan sama ibu? Iya, Bu, saya sedikit ada masalah. Tapi Ibu jangan cerita ke siapa-siapa ya. Begitu. Ya, jangan khawatir sih. Kalau kamu memang punya permasalahan apapun ya, tolong cerita sama ibu aja. Ibu akan merahasiakan semua apa yang kamu ceritakan sama ibu. Ya, ibu kan sebagai konselor ya, jadi ibu punya tanggung jawab untuk merahasiakan semua apa yang kamu ceritakan. Apalagi kamu kan konseling, berhak untuk menceritakan apapun itu permasalahan kamu. Jangan takut. Kebetulan di sini juga ibu sendirian ini, pas kebetulan nggak ada orang ini. Jadi jangan khawatir dan jangan takut, apalagi ragu menceritakan permasalahanmu ya kepada ibu. Terus mungkin bisa dilanjut permasalahan kira-kira apa yang bisa diceritakan? Baiklah Bu, saya akan menceritakan tentang permasalahan saya. Gitu. Oke, begini ya Siti, sebelum kamu menceritakan permasalahan kamu ya, supaya kamu tahu dulu nanti kira-kira kegiatan kita ya, konseling ya, kamu ini konseling sama ibu gitu. Kegiatan kita nanti kurang lebih 30 menit ya. Karena ibu ada pekerjaan di sini. Nah, kira-kira 30 menit cukup ya Siti ya untuk waktu itu ya. Oke, silakan bisa dimulai. Jadi seperti ini. Teman kelas saya itu sikapnya otoriter gitu kepada teman-teman lain. Jadi saya nggak suka sama sikap dia yang seperti itu. Otoriter, maksudnya otoriter yang bagaimana? Jadi dia itu suka nyuruh gitu loh. Jadi dia seenaknya sendiri. Tapi dia itu tidak mau mengerjakan tugasnya sendiri. Tidak mau mengerjakan. Jadi melemparkan tugasnya ke teman-teman yang lain. Maksudnya melemparkan tugas yang bagaimana ya? Jadi sebenarnya itu tugas si Dinda Bu. Tapi dia itu selalu menyuruh teman-teman yang lain termasuk saya juga untuk mengerjakannya. Gitu. Ya, ibu mengerti apa yang kamu rasakan Siti ya. Perasaan kamu bagaimana melihat perilaku Dinda itu. Lalu bisa menceritakan lebih lanjut bagaimana perilaku sebenarnya itu. Yang kamu harapkan apa yang kamu tahu tentang Dinda itu bagaimana? Bisa kok Bu. Jadi kan ini ada acara basi yang rencananya acara itu dilaksanakan secara virtual. Iya. Nah, kelas kami itu kebagian untuk mengisi acara di puncak acaranya nanti. Oh gitu, bagus lah kalau gitu. Lalu? Jadi Dinda ini kan dia sebenarnya bukan koordinator kegiatan itu aja. Tapi dia itu suka mengatur-ngatur nyuruh anggota teman kelas lain itu untuk mengerjakan semua tugasnya. Padahal itu bagiannya dia Iya. atau bagaimana? Jadi itu sebenarnya bagiannya dia. Cuma dia tuh sering kali menyuruh teman yang lain, bahkan juga sering sekali menyuruh saya untuk mengerjakan tugas itu. Oh, berarti bisa dikatakan bahwa Dinda itu adalah sebagai ketuanya begitu, seolah-olah sebagai ketua gitu ya? Iya, ditambah lagi itu ya,
ibunya itu loh juga sering ikut campur dengan cerita kita gitu. Jadi ibunya juga ikut mengatur-ngatur dari cerita kita gitu. Gitu. Taunya kalau ibunya Dinda ikut campur di dalam mengarang cerita dan lain sebagainya, kamu dari mana tahunya? Kan waktu itu ya kita tuh pas kita melaksanakan rapat di Zoom. Nah ibunya Dinda itu ikut nimbrung di situ. Jadi ngatur-ngatur semuanya juga. Oke. Nah, menurut perasaan kamu bagaimana? Dinda seperti itu. Menurut pendapat kamu bagaimana? Ya intinya saya jengkel gitu. Jadi saya tuh merasa bahwa Dinda itu berperilaku tidak adil. Tidak adil. Ya. Menurut kamu jengkel tidak adil itu menurut kamu bagaimana? Jadi menurut saya itu ini, Dinda itu tidak adilnya karena dia sendiri tidak mau melakukan tugasnya gitu. Dia seenaknya menyuruh-nyuruh yang lainnya. Kan dia kalau dia juga mau ikut mengerjakan gitu saya bantu nggak masalah gitu kan. Nah ini dia itu langsung lepas tangan aja, jadi langsung menyerahkan tugasnya kepada yang lain. Kan ya saya juga jengkel sekali. Memang waktu semua teman-teman melakukan pekerjaan, Dinda mungkin sedang mengerjakan atau sedang sibuk yang lain begitu, atau mungkin ada kegiatan yang lain sehingga dia tidak bisa bergabung dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan itu. Enggak, jadi dia itu saya lihat itu dia nggak ngapa-ngapain, jadi dia santai-santai saja gitu. Nggak main HP, Santai. Iya. Bahkan waktu itu ya, saya pernah lihat itu di story Instagramnya dia itu dia lagi jalan-jalan, sedangkan teman-teman yang lain itu pada sibuk mengerjakan dan latihan. Begitu. Seberapa sering Mbak Siti menemui atau mengetahui tentang perilaku yang dilakukan oleh Dinda? Ya sering sekali juga kan dia tuh tidak hanya menyuruh saya, jadi dia tuh hampir semua teman-teman kelas itu disuruh dia gitu. Lalu menurut Mbak Siti, sekarang Mbak Siti mempunyai keinginan bagaimana tentang Dinda itu seharusnya bagaimana? Saya tuh berkeinginan untuk menyadarkan Dinda, jadi biar dia itu tidak bersikap seperti itu. Kalau gitu keinginannya Mbak Siti, lalu harapannya apa terhadap Dinda ini yang harus dilakukan? Ya, apa ya? Mungkin harapan saya ini biar Dinda itu tidak bersikap seperti itu lagi gitu. Dan dia juga bilanglah ke ibunya supaya tidak mengatur-ngatur kita, ikut campur sama urusan kita gitu. Kan kami itu juga nggak nyaman gitu ya bersama perilaku beliau kepada kami. Kan itu sama saja melanggar hak asasi kita gitu, untuk berkreasi sendiri gitu. Lalu bagaimana teman-teman memandang ya tentang perilaku yang Dinda lakukan? Teman-teman itu sih sebenarnya juga nggak suka begitu sama sikapnya Dinda. Ya misalkan waktu itu waktu Dinda menyuruh-nyuruh di WA gitu kan ya, itu teman-teman juga nggak ada yang respon dia, jadi ya udah dibiarkan saja dia ngomong sendiri. Lalu gini, sesuai dengan harapannya Mbak Siti tadi ya, kira-kira yang sudah Mbak Siti lakukan apa untuk supaya Dinda ini bisa lebih baik lagi gitu? Selama ini sih ya, yang sudah saya lakukan itu mungkin ya saya cuma tidak mendengarkan apa yang dikatakan Dinda juga. Saya tidak pernah melakukan hal-hal yang disuruh sama Dinda. Mbak Siti menolak permintaannya Dinda? Iya, udah mau bagaimana lagi. Saya tuh udah muak gitu sama tingkah lakunya Dinda gitu. Terus tujuannya Mbak Siti untuk menolak itu apa? Ya, saya melakukan itu supaya Dinda itu sadar gitu bahwa gak semua keinginannya itu bisa dituruti oleh orang lain gitu. Jadi dia gak seenaknya nyuruh orang. Baik, menurut kamu bagaimana keinginan kamu itu? Bagaimana hal itu yang harus kamu lakukan? Hal yang harus saya lakukan itu apa ya? Mungkin contohnya gini,
saat si Dinda itu menyuruh saya, ya saya nggak akan mengerjakan itu ya, biasa saja, nggak mau mengerjakan kok. Masa harus saya yang mengerjakan? Dinda tidak mau mengerjakannya. Ya iya Bu. Jadi Dinda itu melakukan itu semua seolah-olah dia itu biar tidak terlibat di dalam kegiatan itu. Jadi ya padahal dia tuh juga nggak ngapa-ngapain, tapi dia nggak mau melakukan itu. Wah, begitu ya. Lalu seberapa sering Mbak Siti menolak permintaannya yang Dinda inginkan? Tentunya kejadian ini ya saya sering sekali Bu saya lakukan. Ketika saya merasa Dinda itu melakukan ini saya dengan tidak adil, ya pastinya saya tidak akan melakukannya. Kalau tidak adil menurut Mbak Siti ini yang seperti apa ya? Seperti ini Bu. Jadi tidak adilnya itu ketika Dinda tidak mau melakukan apa-apa, tapi dia tuh menyuruh saya untuk melakukan segala hal gitu. Jadi saya tuh disuruh ini, disuruh itu, jadi bermacam-macam permintaan Dinda itu. Oke. Nah, begini, menurut ceritanya Mbak Siti tadi, kira-kira apa yang dilakukan Mbak Siti berkenaan dengan persiapan blessing yang akan dilakukan nanti? Ya, sebenarnya sih tugas saya kan sudah selesai, jadi ya saya memang tidak melakukan apa-apa saat ini. Tapi ya meskipun saya tidak melakukan apa-apa, jika saya disuruh Dinda untuk mengerjakan tugasnya, ya saya nggak bakalan mau. Oke. Mbak Siti tidak ada kegiatan? Iya, ya meskipun begitu ya saya malas sekali untuk melakukan apa tugasnya Dinda itu. Iya kalau dia mau mengerjakannya juga lah. Kalau enggak ya ngapain juga saya repot-repot gitu untuk mengeluarkan tenaga untuk melakukannya. Oke, baik. Jika misalkan Mbak Siti menolak tadi ya, apakah ini dengan Mbak Siti menolak itu Mbak Dinda itu tadi tidak menyuruh kamu lagi? Sepertinya sih tidak. Mungkin dia akan tetap melakukannya seperti itu. Jadi dia itu sikapnya dia itu memang seperti itu. Oke, berarti dapat dikatakan bahwa caranya Mbak Siti tadi itu tidak mempan dong untuk supaya Dinda itu cerah. Ya sepertinya sih iya gitu sih. Lalu tujuannya Mbak Siti sendiri dalam hal ini apa? Ya sebenarnya saya melakukan ini tadi itu bukan sebagai tujuan hidup saya sih. Saya suka sekali gitu dengan kegiatan-kegiatan pentas seni ini. Tapi di sini masalahnya saya tuh cuma nggak suka gitu sama sikapnya Dinda dan ibunya yang selalu menyuruh dan ngatur-ngatur. Nah, ini bukan tujuannya Mbak Siti sebenarnya ya, dalam kamusnya Mbak Siti itu tidak ada tujuan seperti ini gitu ya. Lalu bagaimana harapannya Mbak Siti tentang acara blessing nanti ini supaya bisa berhasil? Harapan saya ya untuk acara blessing ini supaya koordinator kegiatan di kelas kami itu membagi secara rata gitu sesuai dengan porsinya tugas masing-masing setiap anak gitu. Dan dengan begitu kan pastinya nilai keadilan itu dijunjung tinggi dan setidaknya hasil dari pentas seni itu merupakan hasil murni dari kami gitu. Jadi tidak ada campur tangan dari orang lain seperti ibunya juga itu. Oke, wah bagus sekali. Rupanya Mbak Siti ini menjunjung tinggi banget tentang keadilan ini ya. Ya pastinya Bu. Ya, oke. Nah lalu bagaimana harapan orang tua? Misalkan begini, tadi kan Mbak Siti kan sering menolak ya, menolak apa yang dikatakan Dinda, tidak melakukannya. Terus apakah itu juga harapannya orang tua? Misalkan Mbak Siti sering menolak kegiatan itu. Ya sebenarnya sih ya keluarga saya itu tidak gimana ya, tidak ini aja sih, cuma mendukung lah intinya. Orang tua saya itu selalu mendukung kegiatan-kegiatan sekolah selagi itu kegiatan yang positif. Oke, berarti orang tuanya sangat mendukung sekali ya tentang kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Iya Bu, orang tua saya itu selalu mendukung lah kegiatan-kegiatan yang saya ikuti, apalagi yang berhubungan dengan seni seperti ini. Oh iya ya. Lalu bagaimana tanggapan teman-temannya Mbak Siti yang lain jika Mbak Siti menolak perintahnya Dinda itu? Apakah dia juga atau teman-teman juga menolak perintahnya Dinda?
Ya, kalau teman-teman sih melihat saya, mengenai saya itu biasa saja gitu. Cuman ya mereka itu tetap melaksanakan apa yang diinginkan Dinda kan. Kalau saya itu jelas-jelas menolak apa yang disuruh sama Dinda itu tadi. Baiklah Mbak Siti ya. Apa yang Mbak Siti sampaikan tadi ya bisa Ibu simpulkan ya dari pembicaraan kita mulai dari awal sampai akhir. Mbak Siti sebenarnya mohon maaf ya mengalami sebuah kesenjangan begitu, yaitu apa yang Mbak Siti inginkan terhadap Dinda dengan kenyataan yang ada di dalam Dinda sendiri, ya kan? Nyatanya Mbak Siti sampai menolak apa yang diinginkan atau disuruh-suruh oleh Dinda supaya Dinda itu berhenti untuk menyuruh-nyuruh. Namun kenyataannya Dinda tetap menyuruh-nyuruh ya, tetap tidak bisa lepas dari itu. Nah, padahal Mbak Siti sebenarnya tidak bertujuan seperti itu, karena Mbak Siti suka sekali dengan kegiatan-kegiatan, terutama dalam kegiatan pentas seni ini ya. Dan dukungan dari keluarga pun juga sangat baik sekali ya dalam mendukung kegiatan ini. Karena kegiatan ini yang penting positif kan begitu, dan dukungannya keluarga itu sangat baik sekali. Nah, Mbak Siti juga menginginkan bahwa teman-teman ini juga tidak bisa melakukan apa yang juga diinginkan oleh Mbak Siti. Karena Mbak Siti, teman-teman Mbak Siti kan tetap melakukan itu ya. Padahal maksudnya Mbak Siti itu supaya memberikan efek jerah kepada Dinda ya. Oke. Nah, apakah benar seperti itu Mbak Siti? Iya, benar sekali. Oke. Baiklah. Sekarang rencananya Mbak Siti apa selanjutnya? Rencana Iya. mungkin ya Untuk kedepannya. ini saya akan membicarakan kepada Dinda secara langsung gitu. Saya menegur Dinda secara langsung agar dia itu berhenti sikap seperti ini. Gitu. Lalu dari rencana itu bisa dipikir apa? Sisi negatif dan positifnya apa? Kalau mungkin ya Bu, sisi positifnya ini nanti Dinda kalau memang dia berhenti untuk melakukan kebiasaannya itu, mungkin nanti teman-teman juga akan merasakan intinya teman-teman itu tidak akan terbebani gitu sama perintah si Dinda itu tadi. Mungkin kalau sisi negatifnya Dinda akan membenci saya karena kan saya selalu menentang apa yang diinginkannya. Oke, baiklah. Mungkin ada rencana yang lain selain itu? Kalau rencana lainnya sih ya mungkin saya dan teman-teman akan mengkoordinasikan lagi pembagian tugas secara merata supaya tidak berat di satu sisi juga tidak meringankan di satu sisi yang lain. Gitu. Kalau dari rencana Mbak Siti ini tadi kira-kira sisi negatif dan positifnya ada enggak? Mungkin ada sih ya. Kalau Coba dipikirkan lagi ya. sisi positifnya kan pastinya teman-teman juga merasa adil ya. Iya. Mendapatkan tugas secara rata gitu. Nah, kalau sisi negatifnya ini kemungkinan besar ada beberapa anak yang memang dia tidak suka terlibat lah dalam suatu kegiatan. Jadi mungkin mereka tidak sportif dengan pembagian tugasnya tadi. Gitu. Oke. Nah, dari berbagai sisi positif dan negatif yang Mbak Siti sampaikan tadi, dari Mbak Siti tadi punya dua rencana ya, punya dua rencana. Yang pertama adalah Mbak Siti ingin menyadarkan pada Mbak Dinda supaya Mbak Dinda sudah tidak menyuruh-nyuruh lagi ya. Yang kedua, Mbak Siti akan membuat sebuah rencana begitu bahwa untuk membagi tugas begitu ya, membagi tugas secara rata supaya kegiatan ini bisa dilaksanakan seluruh anggota kelas begitu ya, betul ya? Oke, kalau begitu rencananya yang Siti rencanakan dua rencana tadi kira-kira
teman-teman bisa nggak melaksanakan yang sesuai dengan rencananya Siti tadi? Kalau menurut saya sih, kalau saya lihat teman-teman itu juga akan mendukung dari rencana saya, karena kan mereka sebenarnya itu juga tidak suka gitu dengan sikap Dinda yang seperti itu. Tuh ya, yakin betul ya tentang rencana kamu bisa samakan. Bagus kalau gitu Siti. Ya, kamu Ibu harap kamu bisa melaksanakan rencana-rencana yang kamu sudah susun itu tadi ya dengan baik ya, sehingga apa yang kamu inginkan bisa tercapai dan Dinda juga bisa berubah begitu ya. Oke, nah sekarang kira-kira kapan rencana ini yang akan kamu lakukan? Nah, kebetulan gini, nanti sore itu akan ada koordinasi kelas lagi dalam minggu. Nah, mungkin pada saat itulah saya akan mengatakan kepada dia tentang pada Dinda atau kepada yang lain? Jadi mungkin pertama-tama saya akan mengatakan kepada teman-teman tanpa sepengetahuan dia. Terus nanti saya akan bicara langsung kepada dia. Itu bagus ya. Saya harapkan kamu tetap semangat ya, tetap semangat sehingga kamu bisa melaksanakan itu semua. Nah, iya. Ya, bagus sekali ya. Jadi yakin Siti bisa melaksanakan rencana-rencana baru tadi yang sudah direncanakan oleh Mbak Siti tadi. Ya mudah-mudahan saya yakin ya, Ibu yakin betul bahwa dengan kamu sungguh-sungguh untuk melaksanakan rencana kamu nanti, kamu akan berhasil. Ya. Iya, semoga saja semua rencana saya itu berjalan dan tidak ada yang sia-sia lagi. Oke, ya tentunya harus semangat ya. Oke, nah baiklah nanti apakah boleh nanti ya dalam melaksanakan rencana nanti Ibu meminta kamu untuk nanti saya monitor gitu ya, supaya nanti apa yang kamu sudah lakukan itu kamu bisa menuliskan apa saja yang sudah berhasil kamu lakukan, terus nanti kamu melaporkan kepada Ibu. Ya, pastinya saya bersedia ya. Dan saya pastinya akan selalu melaporkan apa-apa yang terjadi kepada Ibu. Oke, bagus kalau begitu ya. Nah, sekarang kira-kira kamu bisa nggak menyampaikan kembali dua rencana tadi ya? Dua rencana tadi itu apa saja yang akan Siti lakukan terus juga? Nah, saya pastinya akan menerapkan rencana tersebut dengan sungguh-sungguh. Nantinya saya akan menuliskan apa saja yang berhubungan dengan rencana saya tadi dan melaporkannya kepada Ibu. Oke, bagus ya, Siti ya. Begini berarti nanti Ibu akan menekankan kembali gitu ya apa yang telah kita bicarakan ini tadi, bahwa segala sesuatu yang nanti Mbak Siti rencanakan tadi itu saya harapkan bisa melaksanakan dengan baik gitu kan. Dan Mbak Siti juga sudah mempertimbangkan dari segi positif dan negatifnya ya. Jika nanti misalkan ada suatu saat Mbak Siti mengalami hambatan karena Mbak Siti sudah berkomitmen harus bisa melakukan, bahwa berarti kan Mbak Siti harus tetap bisa melaksanakan bahwa hambatan-hambatan itu menjadi tanggung jawab Mbak Siti. Nah, jika nanti misalkan rencana ini Mbak Siti laksanakan dan berhasil, berarti itu karena keteguhan Mbak Siti di dalam melaksanakan rencana-rencana tersebut. Itu ya Mbak Siti ya? Iya, saya paham sekali dan pastinya saya akan melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan segala konsekuensinya. Oke, baik. Bagus sekali Mbak Siti ya. Apa yang diinginkan Mbak Siti mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya. Jangan putus asa, harus tetap berjuang demi kebaikan bersama ya. Ibu harapkan Mbak Siti bisa melakukan ini dengan baik ya. Iya, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Siti, Ibu senang
kamu sudah bisa menceritakan semuanya pada ibu ya, dan saya harapkan apa yang sudah kita sepakati komitmen bersama ini Mbak Siti bisa menjalankannya dengan baik ya. Dan kira-kira kapan rencananya untuk kita bisa konseling lagi, tentunya untuk membahas perkembangan ya, bagaimana perkembangan selanjutnya tentang rencana-rencana kamu. Mungkin sekitar 2 minggu lagi aja ya, setelah pementasan seni nanti. Oke, bagus ya, 2 minggu lagi ibu tunggu ya. Iya. Oke, baiklah Mbak Siti ya, karena mungkin sudah tidak ada yang disampaikan lagi ya. Iya, sudah. Apa yang menjadi permasalahan kamu kan sudah kamu ceritakan sepenuhnya ya kepada ibu ya. Jadi tinggal nanti rencana-rencana ke depannya itu ya. Oke, karena sekarang waktunya sudah ya agak kurang lebih lah 30 menit ya, karena ibu juga ini kebetulan ada kegiatan lain ya. Nggak apa-apa ya, kita akhiri sampai di sini ya. Terima kasih Mbak Siti sudah mau datang ke ibu menceritakan semuanya ya, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan lagi tadi bisa dilaksanakan oleh Mbak Siti. Ya, sama-sama. Saya juga lega dan senang pastinya bisa bercerita sama ibu lagi ya. Baik. Kalau gitu mungkin saya langsung pamit saja nih. Gitu ya? Iya. Oke. Ya, tidak apa-apa ya. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih. Iya. Tolong nanti disalamkan sama orang tua ya. Pasti saya sampaikan salamnya. Tadi di jalan. Mari Bu. Saya langsung pamit Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.